pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan konten kita kali ini masih bersama saya dan kolega saya Bung Imam Nawawi, analis Nasional.News. Pada kesempatan bincang kali ini kita ingin eh, masuk ke dalam ruang-ruang diskursus kebangsaan beberapa hari terakhir, yaitu aksi massa yang kemudian sempat berujung pada chaos yang juga kemudian sempat jatuh korban, dan kita tentu berduka cita terkait musibah ini yang kemudian eh, pemerintah dengan sigap mengambil langkah-langkah yang sangat, ya kita apresiasi, sebuah langkah yang bisa dikatakan cepat dan proaktif, meskipun memang tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan dalam waktu yang singkat. Bung Imam, terkait dengan beberapa tragedi yang terakhir belakangan terjadi ini, eh, apa yang Anda lihat sebetulnya dari, katakanlah, kalau kita melihat permukaannya kan memang ada keresahan massa dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, apa yang Anda lihat sebenarnya? Lebih bersifat kepada apa yang menjadi amanah sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu yang tidak terjawantahkan dengan baik, dan yang lebih memilukan lagi dalam situasi itu tidak terwujud, justru terjadi upaya-upaya yang semakin buruk. Kalau bahasa Pak JK itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, ya karena ucapan-ucapan yang tidak jelas dan seperti menantang rakyat gitu kan. Ya, Sudahlah ucapannya itu tidak bermutu, kedua terkesan menantang rakyat. Dan memang kalau kita perhatikan demo-demo belakangan ini kan tampak bukan sesuatu yang digemari lah oleh rakyat Indonesia, terutama sejak pandemi melanda, kemudian ekonomi melemah gitu ya, termasuk daya beli masyarakat, sehingga masyarakat mungkin fokus kepada aspek-aspek yang lebih substansial untuk bertahan hidup gitu. Tetapi berbeda situasinya, dan bisa dikatakan inilah bentuk ketidakpekaan yang luar biasa. Sehingga ketidakadilan yang selama ini sudah ditahan oleh masyarakat untuk tidak diluapkan, ketemu momentumnya. Ada yang bahasa umumnya itu mengatakan ada yang bermain api dan meletuplah api itu gitu kan. Dan ini saya kira apa yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah bukan sebatas memadamkan api di permukaan, hmm, tetapi juga menyelesaikan bara di dalam itu, yang sangat dalam di hati rakyat itu. Oleh karena itu, pemerintah saya lihat juga sudah mulai berbenah. Ya, waktu itu kita sama-sama saksikan bagaimana Presiden Prabowo bersama para ketua umum partai politik ya melakukan konferensi pers bersama dan mengatakan akan menunda atau membatalkan gaji ataupun tunjangan untuk anggota DPR yang memantik amarah rakyat. Pada saat yang sama juga Sri Mulyani mengumumkan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada lagi penambahan pajak yang baru gitu ya. ya, Nah, itu sebuah langkah yang menurut saya ya normal diambil oleh pemerintah, tapi belum betul-betul tadi menyelesaikan inti soal daripada mengapa demo itu terjadi. Karena pada dasarnya yang harus dibangun oleh pemerintah sekarang itu selain integritas adalah kepekaan dan keadilan. Keadilan dalam konteks kebijakan, keadilan juga dalam bentuk sikap dan ucapan-ucapan dari para pejabat yang kemarin dilakukan oleh sebagian anggota DPR itu. ya. Ketika persoalan ini coba kita tarik ke dalam ranah, tadi apa, ada persoalan serius di situ, yaitu tadi akar masalahnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. eh Apakah kemudian ide tentang katakanlah pembubaran DPR dan lain sebagainya itu relevan dengan tujuan-tujuan itu untuk kemudian mencapai keadilan sosial? Sementara ini kan
dalam trias politika sesuatu yang memang ya sesuatu yang pasti bahwa DPR sebagai lembaga legislatif harus ada seperti itu. Sebetulnya eh, lebih dari itu ide-ide tentang pembubaran kemudian dikaitkan dengan keadilan sosial itu seperti apa Anda melihatnya? Ya, sebenarnya DPR secara demokrasi kalau pakai teras politika ya itu nggak bisa dihapus gitu ya. Ya, Tetapi secara fungsional ketika DPR yang disebut wakil rakyat itu lebih banyak mengecewakan, bikin merana gitu ya. Ibarat hmm, orang yang jatuh cinta kalau bertepuk sebelah tangan ya buat apa dipertahankan begitu. ya, Logika logika masyarakat mungkin ya udahlah bubarkan saja gitu ya. Tetapi sebenarnya ada makna yang bisa kita tangkap. Pertama, kata bubarkan itu bisa berarti memang letter luck dibubarkan, dan hmm, itu berarti negara perlu tata baru, tata kelola baru. Bagaimana fungsi-fungsi legislasi itu mungkin tetap bernama, ada yang berfungsi sebagai legislasi, tapi mungkin namanya tidak DPR, atau komposisinya tidak lagi semata-mata dari partai politik gitu ya, politisi-politisi di partai politik, atau tidak lagi melalui mekanisme pemilu yang selama ini berjalan. Kalau memang secara pemikiran potensi untuk hal itu dianggap lebih memungkinkan dan bisa membawa progresivitas bagi demokrasi di Indonesia, saya kira itu menarik untuk kemudian dilakukan upaya-upaya terobosan. Bagaimana ada bentuk DPR gaya baru misalnya, tidak sampai hmm, 500 orang gitu kan. Kan masalahnya ini kan kalau 100 juta satu orang di situ ada 500 lebih anggota DPR, sudah berapa nilai negara harus mengorbankan anggaran gitu ya. Misalnya ada 100 dan seterusnya. Tinggal memang sejauh mana ketua umum partai politik ini punya ya kemampuan berpikir visioner terkait dengan DPR itu sendiri. ya, Sehingga memang ada cara baru yang ditempuh. Memang Indonesia saya kira punya kebutuhan akan hal-hal seperti itu. Kalau dipertahankan tidak masalah, tapi dengan catatan memang partai politik mampu menghadirkan politisi-politisi yang tidak sekedar peka ya, tapi mampu membuat satu terobosan-terobosan penting di dalam mensejahterakan rakyat. Nah ini kan masalahnya adalah apakah mungkin rakyat disejahterakan kalau mereka hanya flexing, kemudian kalau ada masukan rakyat dianggap sebagai orang yang harus ditantang, dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang tidak bermutu itu. Jadi bisa juga maknanya seperti itu. ya, Dan yang terpenting sekarang adalah apakah DPR masih relevan. Nah, relevansi DPR ke depan itu ditentukan oleh 3 langkah setidaknya. Pertama, para ketua umum partai politik itu bersegera mem-PAW mereka yang kemarin jadi sasaran amuk massa. hmm, Jadi PAW langsung, tidak pakai lagi diksi nonaktif, sehingga MKD tidak mau istilahnya terjebak pada situasi yang berkembang di masyarakat, maka dia mengacu pada aturan yang ada, tidak ada istilah nonaktif. Nah, jadi para ketua umum partai sekarang diuji langsung, PAW aja. hmm, Ya, itu sebagai bentuk komitmen. Yang kedua, bisa nggak ketua umum partai politik ini ke depan melahirkan kaderisasi yang baik sehingga komposisi di DPR itu memang diisi oleh siapapun mereka backgroundnya, yang penting punya tanggung jawab. Jadi tidak apa namanya tidak blunder seperti itu. Nah, problem sekarang ini kan bagaimana partai politik belum berhasil melahirkan sosok-sosok pemimpin yang dikader oleh partai politik itu sendiri. Ya, itu yang menjadi kekurangan atau PR dari partai-partai politik itu. Nah, yang ketiga, ya, masyarakat itu sendiri. Ya, ke depan milih orang yang jelas dong. hmm, Karena kan duduknya orang-orang yang kita anggap tidak peka atau masa anggap tidak peka kemarin, itu juga dipilih oleh rakyat. Jadi DPR satu sisi memang menyediakan orang-orang yang kompeten, pada saat yang sama masyarakat juga dididik oleh partai politik untuk memilih orang yang jelas kompeten gitu. Nah, saya kira kalau ini bisa ditindaklanjuti oleh partai politik, maka komposisi mereka yang duduk di DPR itu adalah orang-orang yang siap mengabdi, siap berjuang. Sehingga kalau bahasanya Cinta Laura itu, ah, dia juga komentar di Instagram,
dia bilang kita tidak butuh wakil rakyat yang pandai menghitung tunjangan katanya gitu kan. Hmm. Tapi kita butuh wakil rakyat yang bisa menghitung nurani. Apalagi kemarin memang ditunjukkan juga beberapa hal yang memang apa ya, eh, anomali di logika masyarakat. Bagaimana 3 juta per hari dikali ini akhirnya muncul sekian. Itu kata Cinta Laura bukan sekedar salah hitung, tapi juga salah rasa. Nah, itu saya kira problem-problem yang harus dihadapi. Ya, hari ini National News menaikkan editorial kecakapan literasi dan ketahanan demokrasi. Ini terkait dengan ide tentang bagaimana membangun budaya literasi mulai dari eh, dasar. Anda tadi katakan bahwa DPR ya kalau mengacu dalam sistem trias politika tidak mungkin dibubarkan, tetapi dia perlu direvitalisasi, perlu dikuatkan. Maka pertanyaannya kemudian, eh, kalau sumber daya anggota wakil rakyat kita di DPR kualitasnya tidak seperti yang diharapkan, apakah karena itu faktor-faktor daya baca atau kemampuan literasi yang kurang, ataukah kemudian memang politik kita sudah terlalu jauh eh, tenggelam dalam ranah politik uang, seperti itu, Bung? Ya, memang proses masyarakat kita secara politik sekarang terus tumbuh ya. Terus tumbuh dan saya kira mengarah pada titik yang menggembirakan atau baiklah, lebih baik. Misalnya ketika terjadi demo dan kerusuhan, pembakaran, penjarahan itu menarik karena justru mereka yang punya aspirasi tidak melakukan itu. Mereka yang masuk ke ruang-ruang yang mengkhawatirkan itu berasal dari kelompok-kelompok yang belum dikenal siapa mereka gitu ya. Hmm. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa rakyat sudah mulai mengerti apa aspirasi, bagaimana menyampaikannya, dan seperti apa ketika itu telah disampaikan. Jadi mereka mulai mengerti. Dan kita melihat bagaimana masyarakat itu juga secara sadar merasa bahwa tidak perlu melakukan penghancuran, pembakaran, dan seterusnya seperti itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mulai ada kesadaran baru di tingkat atau di level masyarakat dalam konteks memahami politik itu sendiri. Ini tentu saja menjadi satu poin penting sehingga masyarakat kita belakangan mulai mengerti bahwa politik itu tidak harus anarkis. Ya, bahwa ada yang anarkis itu bukan dari aspirasi masyarakat. Nah, ini menarik karena beberapa laporan di media itu juga orang-orang yang tertangkap rata-rata juga bukan dari Jakarta. Dalam pengertian ada mobilisasi yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya. Kalau bahasa media OTK, orang yang tidak dikenal gitu. Hmm. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan literasi? Ada juga yang beredar itu di media sosial bahwa dari megahnya rumah-rumah wakil rakyat itu yang belum ada itu koleksi buku katanya. Ya, Iya, koleksi buku gitu. Ini ini indikasi juga menunjukkan berarti kepada ya. kita bahwa ya, bahwa para pejabat sebagiannya itu masih perlu untuk mendorong ya, mendorong diri mereka untuk cinta pada literasi. Sedangkan masyarakat itu sekarang mau nggak mau literasinya secara politik tinggi, meski tidak berarti mereka punya buku tentang politik pandangan Socrates misalnya, atau politik dalam peradaban Barat dan seterusnya. Tetapi dalam konteks Indonesia rakyat sudah paham, Hmm. rakyat sangat mengerti. Misalnya gini, pemerintah nanti silakan aja buat pengumuman macam-macam, tapi rakyat nunggu ada nggak ini apa namanya undang-undang perampasan aset disahkan. Kedua, ada nggak nanti masyarakat ini tidak dibuat sulit dengan tambahan-tambahan beban pajak gitu. Itu saja rakyat sekarang. Dalam kata yang lain, proses pertumbuhan secara politik masyarakat Indonesia itu semakin baik, semakin positif. Tetapi harus kita sadari juga bahwa Indonesia dalam proses ke sana juga punya tantangan tersendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang melakukan penjarahan, pengerusakan, ini adalah kelompok-kelompok yang mungkin mereka tidak mengerti sebenarnya politik itu apa gitu. Ya, Sehingga mereka menjadi sangat mudah ya diumpankan untuk hal-hal yang pada akhirnya membuat seluruh anak bangsa itu mengalami kerugian. Dan inilah yang sepertinya
dikejar oleh pemerintah sekarang ini, siapa sebenarnya mereka? Karena kalau mereka ini tidak diatasi, tidak dicerahkan, mereka potensial untuk menjadi alat-alat mereka yang punya kepentingan dan tidak bertanggung jawab untuk masa depan bangsa. Iya, menarik karena eh, apa yang kemudian diperkirakan oleh publik bahwa akan terjadi darurat militer, dugaan-dugaan apa namanya sampai ke sana, itu kan akhirnya tidak terjadi ketika ada seruan-seruan untuk warga jaga warga, kemudian hashtag pulang dan segala macam. Ini dalam editorial hari ini yang Anda susun, itu kan menegaskan bahwa dalam satu sisi, ya apa di tengah ketertinggalan kita dalam kecakapan literasi, ternyata aksi-aksi beberapa terakhir ini mengindikasikan bahwa masyarakat juga sudah mulai terbangun kesadarannya tentang sebuah aksi intelektual, aksi-aksi lapangan yang aksi-aksi lapangan yang terukur, yang bijaksana, yang tidak mudah ditunggangi. Nah, Anda melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang menggembirakan untuk masa depan demokrasi kita atau seperti apa? Ya, ini memang menarik. Jadi semacam orkestrasi tanpa ada orang yang mendirigennya. Hmm, Melakukan apa namanya, melakukan komando ataupun sebuah arahan terkait bagaimana masing-masing masyarakat bergerak. Kalau kita perhatikan misalnya warga jaga warga, itu kan muncul dari kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba masuk atau memainkan informasi melalui dunia digital kan begitu. ya, Sedangkan ada masyarakat yang memang di lapangan terjun bersuara di sana, ya, menunjukkan aspirasi mereka secara langsung. Tapi pada saat mereka melakukan itu, ada sebuah penguatan dari dunia digital dan ini bertemu secara rasional tanpa saling kenal, tanpa saling ada koordinasi begitu. Tapi mereka kemudian bisa satu arah. Nah, ini yang menarik. hmm, Sehingga kita bisa melihat pertumbuhan kesadaran politik karena apa warga Indonesia ini meliputi semua generasi, hmm, baik generasi senior, generasi milenial, Gen Z dan seterusnya. Dalam kata yang lain, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah sampai pada pemahaman bahwa yang menjadi fokus demonstrasi itu adalah pemerintah menyelesaikan titik-titik api yang potensial membakar masa depan bangsa. Ya, misalnya ya tunjangan yang sangat tidak adil dirasa tidak adil, kemudian pajak yang memberatkan dan seterusnya. Mereka tidak berkepentingan untuk melakukan pengerusakan. Pada saat yang sama saya lihat Prabowo juga sebagai presiden mampu membaca ini dengan sangat tepat sehingga dia melihat memang ada kelompok aspiratif yang dia menyadari itu perlu dilindungi oleh aparat hukum, aparat keamanan. Pada saat yang sama dia tahu mana yang mau membuat kerusuhan karena tindakan membakar sudah jelas bukan tindakan aspiratif kan begitu. Sudah bisa dipetakan seperti itu. Saya kira ini adalah satu cara membaca Prabowo yang cukup baik, ya normal baik, meskipun banyak pihak yang sepertinya tidak puas karena Prabowo justru melihat bukan substansi yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat yang diselesaikan, tetapi lebih kepada kelompok massa yang dikatakan tidak bertanggung jawab, melakukan makar, dan seterusnya. Tapi kita bisa memahami bahwa langkah-langkah yang disampaikan oleh Prabowo itu ingin memberikan satu pesan kepada mereka yang berkeinginan yang negatif terhadap bangsa ini untuk menghentikan langkah-langkahnya. Kalau tidak, ya mau apa lagi kan gitu. Ini langkah Anda sangat berbahaya, ini makar gitu. Dan yang menarik adalah kita cukup menunggu apakah setelah 1 pekan, 2 pekan ke depan Prabowo mampu ya mampu menjawab aspirasi itu dengan kebijakan yang real, yang konkret. Terutama kalau partai politik kemarin para ketua umumnya bisa mem-PAW anggotanya itu. Kalau itu terjadi, ya saya kira pelan-pelan bara api di tengah masyarakat kemarahan atas ketidakadilan itu bisa sedikit berkurang. Tapi kalau itu tidak terjadi dan tidak ada kebijakan yang betul-betul sesuai dengan apa yang jadi aspirasi rakyat, ya saya kira api ini hilang di permukaan, tapi baranya masih tersimpan dan itu cukup berbahaya. Kalau kemudian itu dibiarkan, ada pihak-pihak yang memantik dengan
maksud-maksud tertentu, ini juga bisa menjadi satu ledakan yang merugikan kita semua. Iya, bahwa ini kemudian melahirkan residu yang tidak sederhana karena baru beberapa hari dan pasti ini berjangka panjang. Apalagi memang kemudian belakangan muncul ya berbagai macam konspirasi lah bahwa memang ada upaya makar atau ada upaya kudeta yang halus yang memang dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal, OTK tadi. Nah, Hmm. eh, dari sikap yang diambil Prabowo, Presiden Prabowo tadi, beberapa hari terakhir ini dengan sigap memanggil berbagai tokoh dan kemudian apa namanya memberikan seruan-seruan kebangsaan dan juga perintah langsung untuk bertindak tegas terhadap berbagai aksi-aksi kriminal itu. eh apa harapan kita selanjutnya? Tadi di editorial yang Anda tulis juga hari ini bahwa eh apa namanya menopang gerakan kebangsaan Indonesia ke depan ini tantangannya luar biasa. Bagaimana kemudian apa namanya menyertai ide makan bergizi gratis MBG itu dengan yang ide yang diangkat dalam editorial hari ini yaitu membeli buku gratis dalam rangka membangun budaya literasi kita yang ternyata memang dengan kemampuan literasi ini mampu apa namanya membuat kita lebih dewasa, lebih lebih kritis dan ini ditunjukkan dari aksi kemarin bagaimana masyarakat kemudian tidak terpancing untuk apa namanya terbawa provokasi dari pihak-pihak yang tidak dikenal itu. Bung Ya, Iman. memang Prabowo satu sisi harus menyadari bahwa masyarakat sudah cerdas, tetapi tidak cukup diketahui dan disyukuri bahwa oh sudah cerdas masyarakat kita. Enggak, tapi harus ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi kita akan meningkat seiring dengan peningkatan literasi, penguatan literasi di tengah-tengah masyarakat. Di sana memang saya mengambil satu contoh yang diangkat oleh teman-teman Kompas itu kaitan dengan kebijakan dari pemerintah Denmark untuk menghapus pajak buku Hmm, yang di sana pajak itu nilainya 25%, cukup hmm, tinggi sebenarnya. Nah, kenapa kemudian pajak buku itu dinolkan? Karena melihat remaja di Denmark itu tidak suka baca dan kalaupun bisa baca tidak ngerti apa isi bacaannya gitu. Karena ini kan hmm. mengerikan ini kan gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia rakyatnya lebih lebih literate lah ya dibanding dengan mereka yang kemudian berbicara hal-hal yang tidak tidak relevan gitu ya. Misalnya ada yang salah hitung gitu kan. Akibat salah hitung ya salah rasa kan gitu. Kalau sudah salah rasa ya salah kebijakan gitu. Jadi saya mendukung program pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo makan bergizi gratis itu memang bagus diperlukan. Terlepas banyak pihak yang menolak ya dan Ya, seterusnya. Tapi saya kira mereka menolak ya karena memang ada semacam ketidakseimbangan yang terjadi dan tampak seperti dibiarkan. ya, Ya, memberi makan gratis anak-anak tapi orang tuanya susah bekerja. Kalau misalnya itu bisa diatasi, orang tuanya bekerja, terus ada makan bergizi gratis, saya kira penolakan-penolakan itu juga akan redam gitu ya. Tetapi lebih dari sebatas makan bergizi gratis, Indonesia sangat membutuhkan anak-anak yang bisa membeli buku, sehingga mereka bisa baca buku. Saya teringat pada masa saya masih sekolah SD gitu ya, itu sampai di sekolah pun tidak ada perpustakaan gitu, kecuali hanya beberapa jenis buku gitu. Itu pun orang tidak tertarik gitu. Tapi hari ini lebih memprihatinkan buku selain bagi sebagian masyarakat masih mahal gitu ya. Di saat yang sama penulis buku juga tidak bisa sejahtera gitu kan. Nah, apa yang dilakukan Denmark itu mungkin bisa menjadi semacam referensi bagi Prabowo untuk kemudian menggalakkan program beli buku murah gitu ya. Sehingga buku-buku di Indonesia itu harganya bisa dijangkau murah saja. Misalnya harganya secangkir kopi latte. Ya kan, hmm, kopi latte atau apa lemon tea gitu lah ya di kafe-kafe. Itu orang saya kira beli. Tapi kalau kemudian harga satu buku itu senilai, misalnya kalau apa namanya gaji UMR itu 3 juta misalnya ya,
Hmm. 3 juta, tapi orang beli buku 150.000. Itu kan sudah terasa sekali. Oke, kalau dia nggak bayar kontrakan gitu kan, nggak ada bayar listrik, nggak bayar internet, itu mungkin terasa murah. Tapi orang lebih baik beli kuota daripada beli apa namanya beli buku. Oleh karena itu, meskipun para cendekiawan mendorong untuk kita tetap membeli buku, secara empirik itu berat. Ya, pada saat yang sama tekanan pekerjaan juga besar, sehingga anak-anak ataupun pegawai muda itu lebih suka menggunakan sisa uang mereka duduk di kafe gitu kan, daripada membeli buku. Kenapa? Beli buku wah lumayan, tapi kalau ke kafe 100.000 ya lumayan lah, ada rasanya mereka. Buku 100.000 itu terasa mahal. Iya. Jadi sangat menarik kalau bisa ke depan pemerintah itu membuat satu kebijakan yang menjadikan harga buku itu murah. Ya buku paling mahal 50.000 misalnya kayak gitu ya. Dan itu tentu saja perlu apa namanya diikuti oleh subsidi kertas gitu ya. Kemudian bagaimana biaya kirim dan seterusnya untuk buku itu dikurangi. Memang ini langkah pasti makan biaya, tapi itulah yang Ya. harus diambil. Kalau Betul. negara seperti Denmark yang tidak pakai Pancasila aja bisa melakukan itu, masa kita yang punya Pancasila tampaknya kesulitan betul gitu kan. Nah, inilah yang kemudian juga mengingatkan saya pada forum guru besar di ITB yang kemarin melakukan apa istilahnya manifesto pendidikan. Ya, kita memang harus mendorong masyarakat kita punya mental belajar sepanjang hayat. Dan kita sama-sama tahu masalah masyarakat kita hari ini itu sering main HP, kurang main buku gitu. Kalau ditanya misalnya teman-teman berapa kali dalam 1 tahun beli buku, saya kira ada yang 1 tahun tidak beli buku. Ya Hmm. pertama karena memang harganya gitu ya. Yang kedua ya cenderung buku kalah cepat dengan media sosial. Tapi bagaimanapun membaca buku itu tidak bisa digantikan oleh membaca yang lain-lain. Nah, Presiden Prabowo ini kan juga penggemar buku. Saya kira tidak sulit lah bagi beliau untuk kemudian menjadikan anak-anak Indonesia ini sehat lewat makan bergizi gratis, tapi juga cerdas lewat beli buku murah. Saya kira kalau itu terjadi, wow, masya Allah, ke Ya. depan yang mau jadi DPR itu, wow itu ngukur itu. Saya baca buku enggak ini? Karena rakyat yang milih, wah ini udah pinter-pinter gitu. Saya kira begitu. Iya, menarik sekali, Bung. Artinya bahwa ketika kemudian kebijakan pemerintah menitik beratkan pada pembangunan manusia, terutama berawal dari pembangunan kemampuan daya baca ini, dengan memberikan subsidi yang cukup, ya dengan kemudian mendukung kesejahteraan para intelektual, para penulis, dan didukung juga dengan harga-harga yang terjangkau. Ini saya kira sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah kan, dan ini sesuatu yang ya sesuatu yang tidak mustahil karena sangat realistis, sangat Hmm. sangat sangat apa namanya mungkin dilakukan oleh negara sebesar Indonesia. Dan terakhir, Bung, eh berkaca dari peristiwa kemarin tanggal ya di Agustus kemarin, kita Agustus kelabu lah, dengan serangkaian aksi massa dan musibah musibah yang melanda bangsa kita. Apa pelajaran penting yang sekali lagi perlu kita tarik ke permukaan dan menjadikannya sebagai sebuah medium refleksi bersama, sebagai bahan kita untuk melangkah untuk masa-masa mendatang, karena ini 80 tahun kita merdeka, ternyata kita kemudian diperhadapkan pada fakta-fakta yang menyedihkan seperti itu. Nah, sekarang apa refleksi penting yang perlu kita renungkan dan kemudian kita ambil langkah maju dalam mengantar bangsa ini menjadi sebuah negara yang besar, bahkan kalau dalam impian Prabowo itu terbesar, apa namanya, negara berpengaruh terbesar keempat atau berapa itu, Bung Imam Nawawi. Ya, saya kira Agustus kemarin mengingatkan kita tentang masih penting kita berjuang, merenung, menjawab tentang kemerdekaan itu. Ketika 17 Agustus, seperti biasa, mereka yang di istana pakai baju adat macam-macam menari gitu ya, atau kemudian berjoget, di akhir Agustus terjadilah peristiwa-peristiwa yang mengagetkan gitu ya. Kematian
Saudara Afan Kurniawan itu menjadi satu momentum bahwa kemudian masyarakat sadar selama ini mereka telah diperas gitu kan, ditindas dan akhirnya dilindas. Sehingga apa yang terjadi pada saudara Afan itu oleh masyarakat dimaknai sebagai sebuah rasa sakit yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin tahun, semakin merdeka, angka peringatan kemerdekaan semakin bertambah, itu juga kesulitan masyarakat tidak terangkat. Justru semakin Bertambah juga. terasa berat. Iya. Ya, semakin terasa berat. Itu penting menjadi perhatian oleh pemerintah sehingga pada Agustus 2026 situasi begitu sudah tidak lagi terjadi. Sehingga yang disebut merdeka itu semuanya betul-betul memiliki kebahagiaan, pencapaian yang sama-sama bisa dicapai oleh rakyat melalui ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ini juga menjadi sebuah PR bagi anak bangsa, Gen Z gitu ya, dan seterusnya, bahwa belum satu abad Indonesia merdeka, situasinya sudah seburuk ini. Bagaimana kalau satu abad Indonesia merdeka dengan model orang-orang yang duduk di DPR seperti itu? Kemudian kita tidak memiliki rakyat yang punya kecerdasan. Betapa mudahnya kita diadu domba, ya, diprovokasi, dan kemudian dihancurkan oleh sesuatu yang pada akhirnya kita sesali bersama. Oleh karena itu, peristiwa Agustus kemarin mesti menjadi sebuah kesadaran bagi semua pihak untuk betul-betul menyadari bahwa kemerdekaan ini bukan sesuatu yang datang begitu saja, dan untuk mendorong kita memaknai bahwa fasilitas-fasilitas menjadi pejabat itu sebagai sebuah sarana untuk berjuang, bukan untuk berjoget. Ya, silakan saja joget, yang penting masyarakat itu sejahtera gitu kan. Kalau ini joget masyarakat menangis, wah itu pasti mengundang amarah gitu. Karena yang sebenarnya terjadi ya bukan rakyat itu iri bahwa mereka enak-enak, enggak, masyarakat itu tidak iri, tapi mereka itu sudah lama ditampar oleh ketidakadilan gitu ya. Yang kemudian ketidakadilan itu justru semakin hari semakin membelit begitu. Nah, yang terakhir tentu saja pemilu-pemilu yang akan datang harus kita hadapi dengan pikiran yang terang ya. Kita tidak memilih kecuali orang yang punya integritas. Kita tidak memilih kecuali orang yang betul-betul bisa amanah gitu. Itu pelajarannya. Sehingga pada 2029 saya kira bagus kalau ada sebuah kesadaran bareng untuk menjadikan 2029 sebagai pemilu yang cerdas. Ya, pemilu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin bernas, pemimpin-pemimpin yang amanah. Sehingga pemilu itu tidak kemudian pada tahun 2027, 2028 membahas tentang siapa calon presiden, tapi kita sudah membahas tentang mana orang yang berintegritas. Kriteria presiden yang diperlukan 2029, 2034 itu seperti apa? Ya kan? Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh rakyat, saya kira elit juga akan berpikir bahwa oh, rakyat Indonesia itu sudah melek. Dan kalau itu terjadi, maka kita bisa membawa ya Indonesia emas itu menjadi satu kenyataan. Karena yang kita perlukan hari ini sebenarnya bukan semata-mata ekonomi, tapi kekuatan rakyat di dalam menjaga dan mencintai Indonesia. Saya juga membaca tadi bagaimana orang-orang di Paris, ya, Paris mungkin secara wisatawan jumlah orang yang datang ke sana sangat tinggi, tapi pada akhirnya warga lokal itu merasa terintimidasi karena ruang gerak mereka semakin sempit gitu kan, dan mereka semakin sulit menjalani kehidupan karena ruang-ruang yang dahulu sangat mereka kenang sebagai tempat yang baik, sekarang sudah berganti menjadi kafe-kafe, orang berkerumun sebagai wisatawan. Mungkin perolehan negara menjadi baik, tetapi hati warga negara itu menjadi sakit. Nah, kita tidak ingin Indonesia seperti itu, gedung semakin banyak gitu ya, kemudian wisatawan juga semakin tinggi, investasi mungkin datang dari berbagai negara, tapi rakyatnya justru sepi, ya, kesepian dan kemudian terpinggirkan.
kita tidak mengharapkan itu semua terjadi. Begitu. Iya, terima kasih Bung Imam Nawawi atas waktunya membincang masalah-masalah kebangsaan pada kesempatan kali ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena semua yang disampaikan oleh analis Bung Imam mengandung bahan-bahan refleksi yang penting untuk kita sama-sama kritisi, kita renungkan dan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran atau mungkin bahan diskusi berikutnya. Baik, terima kasih Bung Imam atas waktu Anda berkenan hadir dalam forum ngonten nasional.news. Jangan lupa pemirsa semua like dan subscribe channel ini. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman Anda, kolega Anda, dan dukung juga kalau Anda berkenan ke media ini. Jika Anda ingin berdonasi juga bisa mendukung dalam bentuk langganan di website www.nasional.news. Terima kasih sekali lagi Bung Imam dan pemirsa semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.